Perkenalkan, saya Yaya Khairia, mahasiswi PPG dalam jabatan 2021 Angkatan Ketiga Universitas Negeri Malang, akan melaksanakan PPL Siklus 2 di SMK Lab Business School Tangerang. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu sudah menginformasikan kepada kalian untuk mempersiapkan diri dan juga melakukan absensi di Google Classroom. Ibu juga sudah membagikan mengenai materi bahan ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik, alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang mau membantu Ibu memimpin doa? Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan melanjutkan dengan meng-cross check absen. Hadir, Bu. Sep, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yurika, Hadir, Bu. saat minggu lalu kita belajar apa ya? Infeksi, Bu. Nah, pembelajaran kita kali ini erat kaitannya dengan materi yang lalu, yaitu mengenai pencegahan infeksi. Karena di era pandemik ini kita suruh menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu apa saja? Protokol kesehatan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Akan memberikan pretest. Ibu beri waktu kurang lebih adalah 5 menit. Baik, Ibu lanjutkannya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tujuan pembelajarannya kita dapat menganalisis tindakan pencegahan infeksi dengan benar. Yang kedua, menganalisis pedoman pencegahan infeksi dengan benar. Yang ketiga, menampilkan pedoman pencegahan infeksi dengan benar. Simak, kemudian berikan tanggapan terkait video tersebut. Tolong bagi yang mic. Informasi apa yang diperoleh dari video tersebut? Tentang mencuci tangan, terus juga perbedaan antara antiseptik dan disinfektan. Oke, terima kasih Septi. Ada lagi yang mau menambahkan? Dari yang telah disampaikan, upaya pencegahan infeksi yaitu cuci tangan dengan 6 langkah yang bertujuan untuk memutus mata rantai infeksi menggunakan teknik antiseptik yang biasanya digunakan untuk kulit, berbeda dengan disinfektan yang digunakan oleh benda atau alat-alat, serta proses alat bekas pakai dengan cara dekontaminasi, cuci bilas, steril, dan DTT, disinfeksi tingkat tinggi. Terima kasih kepada Septi dan Yurika. Pencegahan infeksi itu yang pertama itu untuk mendidik individu agar terhindar dari infeksi. Caranya dengan imunisasi, perbaikan nutrisi, istirahat yang cukup, dan yang paling penting hindari stres ya. Jadi kalau banyak tugas online nih, kalian itu jangan stres ya. Harus dibikin rileks dan santai. Oke. Yang kedua, membiasakan diri mencuci tangan. Yang ketiga, mencegah penyebaran kuman melalui tindakan desinfeksi. Dengan cuci tangan ya, dengan sabun dan air mengalir seperti yang tadi Septi katakan. Kalau tidak ada, kita bisa menggunakan hand scrub. Ini ada 5 momen untuk mencuci tangan bagi perawat. Dan ini ada standar pengendalian infeksi, tadi ada asepsis sama dengan aseptik, desinfeksi, dekontaminasi, pembersihan atau cuci bilas, sterilisasi, dan membakar dan pembuangan sampah. Ini ada bagan mengenai dekontaminasi. Untuk pembuangan sampah medis itu dikelompokkan menjadi 2, ada yang tidak terkontaminasi, ada yang terkontaminasi. Bedanya apa? Kalau tidak terkontaminasi berarti tidak memberikan resiko infeksi. Biasanya apa? Botol minum, kertas, kardus ya, bisa dibuang di tempat sampah umum atau tempat sampahnya warna hitam boleh.
Tapi kalau terkontaminasi, dia berpotensi untuk menularkan ya kepada orang lain. Itu seperti benda-benda yang sudah terkena cairan tubuh seperti darah, misalnya nanah ya, dibuang di tempat sampah infeksi yaitu warna kuning di rumah sakit. Dan ini sampahnya dibagi menjadi dua, ada sampah kering, ada sampah basah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya masih bingung bedanya antara antiseptik dengan disinfektan itu apa ya? Oke, terima kasih Ayu. Jadi bedanya ya, kalau antiseptik biasanya digunakan untuk membasmi atau menurunkan jumlah mikroorganisme pada kulit. Ya, contohnya kalau kamu mau cuci tangan, misalnya merek dagangnya Antis nih, kamu pakai Antis, nah itu namanya adalah antiseptik larutannya. Tapi kalau desinfektan itu untuk membunuh atau menghilangkan, menurunkan mikroorganisme benda atau alat-alat. Contoh nih, dengan larutan Lysol di rumah nih, kalau lantainya kotor, ada Wipol, larutan desinfektan. Bu, Iya. ada berbagai macam teknik penjagaan infeksi. Mana yang paling efektif untuk membunuh atau menghilangkan kuman? Oke Nadia, kan tadi dijelaskan banyak ya yang namanya upaya pencegahan infeksi. Mana yang paling efektif? Adalah sterilisasi. Kenapa? Karena sterilisasi itu mampu menghilangkan atau membunuh mikroorganisme sampai dengan ke sporanya. Ini ada LKPDA, itu berisi kasus ya. Di sini ada artikel cuci tangan, identifikasi soal, dilanjut dengan tes formatif berupa pilihan ganda. Nanti Ibu share juga linknya. LKPD bagian B ini adalah penilaian unjuk kerja mengenai prosedur cuci tangan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah Bu. Kalau ada pertanyaan, boleh memanggil Ibu di Google Meet ini karena Ibu tidak akan mematikan kamera. Atau kalau kalian malu, boleh kalian tanya di forum diskusi di GCR ataupun WhatsApp group. Oke, waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, paparkan dengan jelas alasan mengapa kita harus mencuci tangan agar terhindar dari penyakit-penyakit yang menular seperti penyakit pada saluran pernapasan. Nah, mengapa sih perlu diketahui mencuci tangan merupakan memutuskan rantai-rantai infeksi, dan mencuci tangan juga merupakan cara pencegahan infeksi yang sangat mudah yang menular seperti pada penyakit saluran pernapasan. Nah, di soal nomor kedua, bagaimana hubungan tindakan mencuci tangan dengan penurunan penyakit infeksi saluran pernapasan? Yakni dengan mencuci tangan tingkat penularan infeksi menurun. Nah, kembali lagi tadi ke tujuan mencuci tangan, karena dengan mencuci tangan itulah bisa memutuskan rantai infeksi, sehingga kalau kita mencuci tangan tingkat penularan infeksi itu akan menurun. Ketiga, kapan sih waktu yang tepat mencuci tangan? Yakni pada saat setelah beraktivitas, bersin, batuk, lalu sebelum dan setelah makan, setelah bertemu di kerumunan orang banyak gitu ya. Ini itu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Tuh, tepuk tangan buat Lelatul ya. Nah, ada yang mau bertanya? Diana Bustam, mana yang lebih efektif cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer? Oke, ada lagi pertanyaannya? Saya Bu, apakah mencuci tangan hanya aktif untuk penurunan penyakit saluran pernafasan? Oke. Iya Bu, saya akan menjawab pertanyaan Diana. Mencuci tangan itu lebih efektif menggunakan sabun dan air mengalir karena sabun mengandung antiseptik untuk membunuh dan menghilangkan kuman, ditambah dengan air mengalir yang dapat menyapu atau membersihkan kuman dari tangan. Tetapi kalau misalnya kita lagi ada di luar, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Terima kasih.
Nah, selanjutnya ada yang mau menjawab pertanyaan dari Aisyah? Mencuci tangan tidak hanya menurunkan penyakit pada saluran pernapasan, tetapi penyakit lain seperti penyakit pada saluran pencernaan. Karena tangan kita menjadi salah satu sumber dari pintu masuknya kuman atau mikroorganisme yang dapat meningkatkan risiko infeksi apabila tidak dilakukan upaya pencegahan dengan cara mencuci tangan. Oke, bagus sekali. Wah, mantap. Alhamdulillah ya, semua pertanyaan telah dijawab ya dengan sangat baik ya. Ibu akan membantu dan mengkonfirmasi. Tadi benar bahwa cuci tangan adalah upaya pencegahan infeksi yang paling mudah dan paling harus sering kita lakukan karena bertujuan untuk memutus mata rantai infeksi. Dan cuci tangan juga harus lengkap ya, menggunakan sabun dan juga air mengalir ataupun dengan menggunakan hand sanitizer apabila tidak disediakan fasilitas mencuci tangan. Kenapa cuci tangan pakai sabun itu bagus? Karena dalam sabun ada kandungan antiseptik yang dapat membunuh dan menghilangkan kuman. Cuci tangan juga membantu menurunkan beberapa penyakit pernafasan, pencernaan, dan tadi juga disebutkan bahwa tangan kita ini menjadi salah satu sumber dapat menyebabkan penyakit. Siapa yang mau mendemonstrasikan LKPD bagian B mengenai unjuk kerja cuci tangan? Nah, lihat langkah-langkahnya ya. Oke. Terima kasih Ayu. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, mungkin tidak sempat tampil semuanya satu persatu, tapi Ibu sudah menganjurkan untuk mengirimkan ke Instagram Ibu ya, Yaya Khairiyah. Setelah rangkaian kegiatan pembelajaran, melakukan penilaian nih, baik penilaian pengetahuan dari tes formatif dan juga kasus tadi yang disampilkan, cuci tangan kalian ya, mengambil nilai keterampilan untuk penilaian unjuk kerja, mulai dari tahap persiapan, tahap kerja, sampai hasilnya. Ada yang berani nggak nih menyimpulkan dan memberikan refleksi pada kegiatan pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini mengenai pencegahan infeksi. Materi ini erat kaitannya dengan kegiatan sehari-hari. Ada pula praktik yang dilakukan berupa cuci tangan. Kesimpulan materi hari ini bahwa upaya pencegahan infeksi dilakukan untuk meminimalkan resiko infeksi yang bisa terjadi pada manusia. Adapun upaya pencegahan infeksi sederhana yang dapat dilakukan untuk memutuskan mata rantai infeksi adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selain itu, ada tindakan pencegahan lain seperti menggunakan teknik antiseptik, sterilisasi, desinfeksi tingkat tinggi, dan lain-lain. Supaya tidak terjadi miskonsepsi terkait mengenai pencegahan infeksi yang bertujuan untuk memutus mata rantai infeksi atau setidaknya meminimalisir terjadinya infeksi. Ada berbagai macam upaya pencegahan infeksi. Yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan mulai mencuci tangan. Adapun cara lain untuk pencegahan infeksi adalah dengan teknik-teknik yang tadi disebutkan. Ada menggunakan teknik antiseptik, dekontaminasi ya. Kita harus menggunakan APD dan pengelolaan sampah yang baik. Untuk dekontaminasi kita bisa mulai dengan cara merendam dengan larutan klorin 0,5%. Setelah itu dilakukan cuci bilas. Setelah itu kita bisa lakukan sterilisasi ataupun desinfektan tingkat tinggi atau DTT. Untuk sterilisasi tadi dibagi menjadi dua ya. Ada yang menggunakan uap panas
autoclave ataupun panas kering dengan menggunakan oven. DTT atau desinfektan tingkat tinggi ada cara dengan cara merebus, ada cara dengan mengkukus, dan dengan cara kimia atau direndam dengan larutan desinfektan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, sudah cukup jelas. Jelas Bu, cukup. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pengukuran suhu. Kalian mencari informasi dulu ya mengenai pengukuran suhu. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Semoga pembelajaran yang kita lakukan hari ini bermanfaat ya. Kita ucapkan hamdalah dulu ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Oke.